Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Ketemu lagi sama gue di Yoga Mania Channel, tapi untuk kali ini gue lagi nggak bawain cerita-cerita horor nih. Gue juga lagi nggak ngebawain vlog-vlog pendakian. Jadi kebenaran gue lagi nongkrong terus ketemu teman lama yang dia mau bercerita. Oke, siapa dia orangnya? Ya, dia Aga namanya. Biasa dipanggil Aga. Jadi Aga ini memang secara background ya, maksudnya memang hobi naik gunung ya. Iya. Kaku ya. Maklum dia jarang di shoot kamera. Jadi kalau lu pada nanti gua kasih tahu Instagramnya, lu lihat di Instagramnya pasti jarang banget tuh dia foto-foto atau video-video pendakian, dia sangat jarang ya. Memang agak sedikit ini apa namanya kurang suka untuk dipublikasi. Jadi memang hobi banget ya berarti ya. Cuman untuk apa batin aja. Cuma buat batin aja sih nongkrong ini bang. Buat batin aja ya. Maksudnya buat kepuasan aja sendiri ya, bukan buat dipublikasiin ya. Ya kadang-kadang juga perlu publikasi. Sesekali tapi nggak sesering yang kebanyakan orang lah ya. Iya. Jadi terus ini apa namanya beberapa waktu belakangan ini kan kita sering banget lihat tuh ya banyak ada beberapa kejadian lah beberapa bulan kebelakang ini mengenai pendaki tektok. Nah kebenaran banget untuk temen gua kali ini, narasumber kita kali ini, Aga ini memang dari dulu karena gue kebetulan kenal dia udah lama ya, kebetulan dia juga junior gue, tapi kita udah lama nggak ketemu ya guys. Nah gue juga sering denger dan sering lihat pernah juga naik sama dia kita semua. Jadi dulu ceritanya gue sama dia kita pernah naik ke Gunung Gede Pangrango. Rencananya ke Pangrango doang sih, tapi pas kita sampai di Kandang Badak tuh udah sore. Paginya kita mau ke Pangrango nih sekitar jam 8. Kita bangun jam 7. Dia udah nggak ada di tenda. Nggak lama pas kita mau jalan, tiba-tiba dia nongol. Gue tanya, lu dari mana? Dari puncak Gunung Gede. Coba lu pikir. Dari Kandang Badak tuh dia subuh udah ke puncak Gunung Gede lari. Nah, kali ini gue pengen bahas mengenai pendaki tektok. Agak ini kebenaran sering dia untuk naik gunung tapi dengan metode tektok. Jadi gue juga sendiri nggak tahu nih nikmatnya di mana, terus mengenai safety-nya gimana kurang tahu. Nanti kita akan coba tanya-tanya langsung ya. Oke, enggak sebenarnya kan secara basic kan memang naik gunung lah ya. Tapi kalau buat lu sendiri tuh kenapa sih kok bisa tertarik sama tektok? Maksud gua nikmat kan biasanya orang naik gunung kan buat kepuasan batin, buat apa gitu kan, atau refreshing gitu kan biasanya ya. Kalau naik gunung tektok itu, gue pengen tahu nih, mungkin teman-teman juga pengen tahu itu nikmatnya di mana. Jadi gini bang, awal-awal emang gue nggak ada niatan sama sekali bakal tektok ya. Karena semenjak tahun 2015-an lah ya kan. Ya. Itu udah mulai masuk ya lah, punya kegiatan lain lah di luar daripada hobi ataupun sekalipun itu kan. Udah mulai kerja atau ya artinya sudah mulai ada lain lah. Sudah mulai ada aktivitas rutin yang tanggung jawab harian lah ya tiap hari. Dan itu kan susah nih kita kan buat nyari waktu kita bakal naik gunung yang panjang yang agak waktunya butuh agak panjang. Ya. Dan gimana nih caranya gue nikmatin bisa tetap naik gunung, cuman waktu gue ya cuma segini adanya kasar itu kan, terbatas. Bisa dibilang lah Sabtu Minggu atau segala macam. Iya. Oke. Ya udah tuh, gue cobalah pendaki gue cobalah tektok naik gunung tapi nggak tektok nggak ngecamp gitu maksudnya. Ngecamp dengan durasi waktu yang singkat kan kasarnya. Sabtu Minggu itu ya harus ada di rumah kan minggu. Ya udah, akhirnya gue cobalah buat tektok
Ah, Awal pertama kali gue TikTok itu ke Gede Pangrango lah biasalah. Karena gue Iya. tahu, nah itu dia bang. Satu, gue juga berani TikTok itu karena gue tahu kemampuan batas diri gue, oke. dan gue tahu medan gunung yang gue bakal kunjungi gitu. Jadi artinya ngukur kemampuan Ngukur diri sama kemampuan itu kita pasti, harus, Bang. harus Iya. tahu jalurnya nih kayak gimana Iya, gitu ya. iya. Harus menguasai medan maksudnya. Itu harus, karena kita kan nggak tahu tuh kan, walaupun nantinya di sana juga faktor cuaca lah atau segala Faktor macam, X ya. itu balik lagi ke persiapan kita, perlengkapan baru. Kita. Nah itu. Oh jadi berarti artinya kalau begitu menurut lo mengenai pendakian TikTok ini ada persiapan khususnya juga? Ya harus bang, pasti itu. Nggak kan mungkin teman-teman yang mungkin penonton juga mungkin ada juga beberapa orang yang berpikir namanya TikTok ya udah pakai sepatu aja, pakai mungkin sepatu olahraga terus Iya. sepatu baju olahraga udah lari aja ke atas segala macam ya kan. nggak cuma hanya itu berarti Nggak cuma hanya itu sih sebenarnya persiapannya. Tapi kita juga bisa memanage ya, dalam artian kalau misalkan memang dari segi fisik kita mampu dan dalam segi mental kita menguasai, nah itu untuk perlengkapan ataupun antisipasi kita juga kita bisa meminimalisir ya. Tingkat celaka maksudnya. Ya. Nah, tadi kan dibilang persiapan. Boleh tahu nggak sih persiapannya itu apa aja? Kalau untuk TikTok, kalau misalnya untuk naik gunung biasa kan ngecamp itu kan pasti kita bawa pakai carrier, bawa tenda, bawa logistik, semuanya macam-macam gitu kan. Ya mungkin itu udah hal yang umum. Tapi kalau TikTok nih persiapannya tuh apa aja sih yang harus disiapin? Maksudnya kita mau TikTok terus gue harus bawa apa? Terus secara perlengkapan tuh harus gimana? Apa aja yang harus disiapin kayak gitu-gitu? Dulu tuh di tahun 2000 sekarang kita bahas itu juga ya, dari pendakian di tahun 2012 itu tuh ibaratnya belum terlalu itulah ya kan, TikTok itu masih banyak sih yang TikTok, cuman sekarang seingat gua dulu tuh namanya bukan TikTok deh. Bukan Trail running. Emang trail running udah gitu kan. Kalau misalkan trail running itu kan sport banget kan kasarnya kan. Iya. Nah, maksudnya kita memang benar-benar banget endurance kita di situ kan. Kasarnya kita mengejar waktu. Nah, ini yang gue tadi nih, di mana nikmatnya gitu kan maksudnya. Iya, pertanyaan gue di mana nikmatnya TikTok? Ya, itu karena gue di situ satu memang yang gue latih sih sebenarnya mentalitas diri gue sendiri gitu. Oke. Dari mentalitas, maksudnya dalam segi gue kesendirian gue, apa yang gue dapat kan bilang itu kan. Iya. Ketenangan pasti dalam segi mentalitas itu bercampur aduk bang. Dalam segi mentalitas itu antara ketakutan, antara cemasan. Lu melakukan trail running ini sendiri nih? Sendiri maksudnya. Oh sendiri memang solo ya? Oke, terus. Jadi bercampur tuh takut, ada rasa takut juga pasti kan? Pasti manusiawi. Terus ada apa lagi? Rasa takut, rasa cemas ya kan. Nah, capek. Dari situ mungkin gue ngerasa memang harus ada yang gue lawan dari diri gue sendiri tadi awalnya gitu ya kan. Karena satu itu gue pengen mendapatkan ketenangan kan. Ya oke. Dari situ gue cobalah dengan persiapan yang tentu juga enggak gue sembarangan jalan-jalan aja gitu ya kan. Karena mungkin gue banyak dapat pelajaran juga kan dari apa yang gue dapat dulu pas lagi ada di suatu organisasi lah. Oke. Jadi artinya dari lu melakukan TikTok itu butuh persiapan yang lu lakukan itu tadi meliputi apa aja tadi yang lu sebutin tadi? Satu fisik. Pasti. Fisik pasti. Karena sebelum pendakian juga gue kebetulan gue rajin bang lari segala macam. Jadi lu persiapannya ada persiapan fisik itu tetap jogging ya? Iya, tetap lah harus itu. Karena kan nggak bisa sembarangan kita kalau misalkan kita naik atau segala macam tiba-tiba naik. Ya kan sedangkan hidup kita yang nggak sehat banget kan gitu. Nggak sehat banget bro. Iya. Ya maksudnya nggak sehat banget maksudnya ya karena perokok juga. Oke. Jadi artinya
persiapan fisik itu bahkan orang yang sehat pun juga tetap harus latihan dulu. Iya, Ya, maksudnya yang nggak ngerokok pun tetap harus latihan. Harus latihan karena mungkin dari situ ya, dari seringnya mungkin atau suatu habit yang kita lakuin, ya tinggal kita satuin aja sama hobi kita gitu bang. Mengenai persiapan tadi, balik lagi ke persiapan. Kayak persiapan kan mengenai fisik tadi, artinya lu harus olahraga. Yang bahkan orang yang tidak merokok pun dia tetap harus latihan juga dulu gitu kan. Iya. Apalagi kalau kita ngerokok udah pasti maksudnya latihannya harus lebih intens lagi. Iya. Supaya pada saat lu trail running, pada saat TikTok ini bisa waktunya bisa terukur dan sesuai gitu kan. Iya. Ini Berdasarkan kemampuan di luar faktor alam. kemampuan. Jadi secara fisik harus disiapin dulu lah intinya. Iya. Dan di situ juga ego pun kita mesti lawan ego kita bang. Setidaknya misalkan kita merasa diri kita mampu gitu atau masih kuat gitu ya kan, tidak kan. Tapi faktor alam nih nggak mendukung nih, ya kan. Contoh hujan. Oke. Ataupun ya kondisi alam yang kita nggak duga lah, Kabut, hujan, badai, badai. angin. Ya itu dia tuh. Kita juga harus ngatur ego kita bang. Karena kalau misalkan kita tetap masih utamain ego kita, kayaknya nih masih bisa lah. Masih gitu bisa, kan. masih bisa. Karena tujuan kita kan puncak atau segala macam. Iya. Nah itu mungkin menurut gue yang bisa bakal bahaya kita, gitu kan. Jadi masih bisa paksa, padahal situasinya tidak memungkinkan untuk kita lanjut bergerak gitu ya. Bergerak ataupun kita nyari tujuan kita kan. Gitu. Nah yang menurut gue itu juga bakal jadi satu godaan kita gitu. Ya artinya kalau misalkan kita harus ngelawan ego kita. Iya. Kalau memang tidak memungkinkan karena faktor cuaca atau yang lainnya, jangan dipaksain gitu maksudnya kan. Iya. Ya memang harus, misalkan tiba-tiba hujan badai atau kabut atau ya harus berhenti gitu kan. Turun gitu. Waktunya turun gitu ya. Emang kalau orang trail running atau TikTok itu biasanya dia startnya itu pagi atau malam atau ada batasan tertentu atau gimana atau enggak atau gimana sih? Nah kalau ini bukan kan kalau bukan sebagai itu ya, bukan sebagai trail ya. Bukan maksudnya kalau standarnya pendakian kan paling baik dilakukan dari pagi sampai sore. Sore buka tenda istirahat. Nah kalau trail running itu gimana? Sama bang, maksudnya atau TikTok itu gimana? Apakah berangkatnya tengah malam sampai puncak pagi terus turun gitu atau berangkat pagi sore udah turun lagi atau gimana? Otomatis kan kita kan satu tadi kan kita tahu medan gitu kan, dan kita tahu durasi kita normal kita gitu. Ya, sudah mengukur lah kita. Estimasi waktu kita berapa? Estimasi waktu kita ya. Nah, kalau misalkan kebanyakan pagi lah bang. Kalau misalkan kita mau dapat full waktu kita gitu ya. Pagi ya. Jadi artinya sebenarnya secara normal tetap pagi sama seperti pendakian biasa. Iya. Cuman secara normal pagi, jadi sore itu sudah bisa sampai bawah lagi sudah turun. Iya. Jadi tidak ada gelap di jalan gitu kan? Tidak ada gelap di jalan bang. Karena setuju sih gua kalau itu. Iya, karena satu kan kita kan udah mengestimasi nih. Asalnya lah, misal kita ke Gunung Gede Pangrango lah. Estimasi kita normal dengan waktu kita bawa carrier segala macam, pokoknya perlengkapan full gitu kan. Kita aja bisa tempuh dengan itu 8 jam lah katanya ya kan. Iya. 8 jam. Nah kalau misalkan TikTok, nah itu dia bang. Kita juga harus penting waktu. Biasanya kalau misalkan emang selisihnya berapa sih biasanya standar kalau lu lah standarnya? Kalau misalkan lu naik, misalkan kayak tadi lu bilang naik Gunung Gede, kalau gua bawa beban itu sekitar 8 jaman gua bisa sampai. Tapi kalau gua nggak bawa beban dan gua lari trail running atau TikTok, itu lu bisa tempuh dalam berapa jam gitu? Apa setengahnya 4 jam atau bisa kemungkinan iya 4 jam itu gua udah dari bawah misalkan ya, waktu gua sih ya, waktu gua ya. 4 jam ke bawah, dari bawah ke atas bisa lah kalau gua lari. Iya, enggak lari. Kalau gua kan bukan layangan banget, maksud gitu gua tetap bawa perlengkapan yang DP-kan aja dengan safety prosedur gua. Ya kan? Ya trekking lah gua. Enggak terlalu yang lari. Tapi gua mengatur waktu gua di mana gua istirahat, kapan gua istirahat gitu. Maksudnya gua jadi bukan yang estimasi gua terlalu ngejar dengan kecepatan endurance gua gitu. Jadi artinya lo dengan
tanpa beban yang ada beban tapi nggak berat ya, maksudnya Iya. sekedar buat kebutuhan di jalan aja, itu lu bisa tempuh sekitar kurang lebih 4 jaman. Dan itu lu sudah mengatur, gua akan istirahat di pos berapa, gitu kan? Iya. Terus gua akan sampai jam segini, terus gua harus turun lagi dari atas tuh jam segini, gitu kan? Itu sudah lu atur gitu ya? Itu gua atur. Dan satu, awal gua berjalan juga bukan puncak, bukan tujuan gua, karena tujuan gua balik gitu. Artian pun cuaca nggak mendukung, tujuan gua bukan itu, gua balik terbalik ke depan gitu. Iya kalau itu Jadi, setuju tuh. ya pun cuaca mendukung, gue juga harus balik tetap, ya kan? Walaupun estimasi waktu gue kira-kira udah nggak menentukan nih, 4 jam udah lolos. Misalnya lu dari target yang lu tentukan waktunya, lu udah miss nih. Iya, udah miss. Harusnya target 4 jam, ternyata 5 jam lu belum sampai, maka lu nggak akan lanjutin tuh. Iya, gue nggak bakal lanjutin. Dan gue punya estimasi waktu durasi lebih bang, maksudnya. Oh, lu ada. Dalam artian durasi pulang gue tambahin gitu. Jadi misalkan gue bisa ke atas 8 jam nih, ya kan? 4 jam 8 jam? Kalau misalkan turun balik gitu. Oh, pulang balik 8 jam 8 misalkan. jam, iya. Nah, itu gue lebihin. Jadinya dari 8 jam itu gue lebihin sejam untuk mengestimasi kalau misalkan gue gimana segala macam gitu, istirahat lama atau segala macam. Oh, jadi ada spare waktu ya? Spare waktu gue lebihin gitu. Oh, catat tuh. Dan Jadi poinnya tuh yang dari Aga sampein, dia sudah mengukur kemampuan dirinya, dia sudah bisa dia harus mengukur kemampuan diri dan dia sudah dari bawah sudah harus menentukan di pos berapa dia akan istirahat, kemudian jam berapa dia akan sampai ke tujuan, itu sudah diestimasi. Kalaupun estimasinya itu meleset ataupun ada kendala di lapangan, faktor alam, ya hujan, ya badai, tiba-tiba yang nggak bisa kita tahu atau nggak bisa diprediksi, lu juga nggak akan terusin ya, nggak akan diterusin. Jadi bukan puncak sebenarnya tujuan utamanya, tapi lu bisa pulang lagi dengan selamat. Tentunya itu ya. Iya. Nah supaya itu makanya supaya nggak terjadi, jangan sampai terjadi hal-hal yang nggak diinginkan buat teman-teman yang suka TikTok, pastiin juga tuh. Lu harus bisa mengukur kemampuan diri, lu harus bisa mengatur jadwal lu sesuai dengan waktu yang udah ditargetin. Kalau emang ternyata meleset dari itu, nggak usah dipaksain. Gunung nggak akan lari kemana-mana. Itu dia. Iya kan? Oke, pengen tahu juga nih Kak, lu sebenarnya udah berapa lama sih bukan main di TikTok ya, main di TikTok. Terbiasa Maksudnya terbiasa TikTok tuh sudah dari kapan gitu? Sebenarnya nggak terbiasa banget ya. Kalau misalnya ada waktu panjang pun, gue juga. Nggak, maksudnya udah mulai TikTok dari tahun berapa? 2015 itu, gue bilang. 2015 itu. Semenjak kita punya kegiatan lain ataupun waktu lain kita senggang waktu kita mau kerja gitu segala macam. Dan dari mulai 2015 sampai sekarang frekuensi naik gunungnya itu lu lebih banyak TikTok dibanding harus ngecamp gitu. Dari mulai lu kenal TikTok sampai dengan sekarang nih. Enggak sih, masih lebih ya, balance lah katanya. Oh sama ya. Cuma ya belakang-belakangan aja. Semenjak gua kerja atau segala macam kan itu satu ngatur waktunya ya kan. Tapi kita cuma pengen nikmatin hobi kita juga, ya itu dia. Ya, makanya kenapa gua itu bang, TikTok segala macam. TikTok sih bahasanya ya. Ya kan terkenalnya kan sekarang ini lagi banyak lagi viral tuh kan TikTok, banyak yang pada ketinggalan rombongan gitu kan. Open trip. Iya, dia TikTok tapi open trip, ikut open trip. Jadi ada beberapa open trip yang nyelenggarain TikTok, tapi ternyata ada juga yang pesertanya sampai ketinggalan. Itu maksudnya itu kan berarti kan harus ada yang disiasati dalam melakukan pendakian TikTok kan. Iya pasti bang. Ya kayak tadi harus disiplin sama waktu. Iya kan. Jadi kita sudah menargetkan harus sampai di pos ini, kita harus istirahat, misalkan istirahat, setelah itu harus lanjut lagi sampai di pos berapa, sampai sesuai jamnya. Tetap manajemen perjalanan tuh kita itu bang, tetap bermain ya. Karena juga pun kalau misalkan kayak lu bahas misalkan open trip itu ya kan, gue nggak tahu nih misalnya open trip itu mereka kan saling kenal atau yang satu komunitas gitu ya kan. Ya mungkin kalau misalkan satu komunitas mereka tahu masing-masing kemampuan ataupun kapasitas orangnya kan. Ya dong. Namanya open trip kan ya, pasti dibuka untuk umum. Biasanya kan gitu kan. Biasanya gitu. Mungkin yang sayangkan ya maksudnya sekarang ya. Ya, dan mungkin sekarang udah
gimana ya bang ya, eranya ya mungkin bang ya, yang ultra gitu kan kasarnya kan. Ya, Apalagi juga kan mungkin sama mereka punya kegiatan di luar daripada hobi mereka gitu kan, yang pengen naik gunung cepet. ya Atau mungkin ya maksudnya mungkin kerja atau betul, mungkin sekolah gitu kan. Iya. Jadi waktunya terbatas. Iya, dan itu mereka gua rasa menyanggupi dengan fisik mereka ya. Cuman yang kurang-kurang dari mereka maksudnya dia tahu kapasitas fisik mereka tuh kayak gimana gitu kan. Makanya kenapa dia milih TikTok gitu sama Ya, dia. idealnya kan begitu. Cuman yang susah dituin kan ego kita bang, tadi itu balik lagi. Ya Mungkin sih. terjadinya atau kecelakaan segala macam kan itu kan balik lagi ke ego kita. Ya, ataupun artinya masalah disiplin juga ya. disiplin waktunya ya. juga, ya kan. Ya itu sih yang gue rasain sih. Memang kalau misalkan kita TikTok atau segala macam tuh ego kita emang bercokot tuh. Itu benar tuh ya? Iya, karena kan kita kan pengen banget nih ya kan. Kita punya waktu sedikit tapi kita pengen ke puncak nih gunung nih ya kan. Iya. Bisa nih gue nih dari kan. Nah itu dia yang gue rasa mungkin harus diperhatiinnya, ya itu ego bang memang. Dan itu yang buat gue jadi ya pengen menghindari ego gue itu aja sih sebenarnya. Jadi gue dapetnya di situ maksudnya. Ya, artinya lu bisa menguasai diri lu bisa menahan ego lu supaya pendakian TikTok lu ini selamat dan menyenangkan lah intinya Iya. gitu kan. Dan intinya pun kalau gue sih dapetin kesenangannya itu sih ya dari situ sih bang, maksudnya dengan gue melawan ego gue, tapi gue juga ada di alam kan kasarnya. Iya, Nah, tapi lu ketika lu nggak nyampe puncak pun ya katakan karena faktor X ya, Iya. faktor cuaca, faktor alam yang nggak bisa kita duga. Lu nggak sampai puncak, lu turun, ada penyesalan nggak? Ada pasti bang. Gue nggak nyampe lagi Iya. tadi gini. Ada rasa itu. Ada. Pasti ada kalau misalkan itu mah. Cuman kan sekali lagi gue juga kalau misalkan ke gunung itu pun ya cuman bakal ngelepas itu aja gue, kata yang ngelepas refresh gue aja itu kan. Tapi kadang-kadang suka, aduh sayang gue nggak sampai puncak ya, gitu. mungkin yang gue rasain sama orang-orang anak-anak teman sekarang juga gitu sih, maksudnya dia ke gunung pengen refreshing ya kan. Dan pengen mungkin satu plusnya pengen eksis ya kan. Ya, kayak kan. Karena sekarang memang sudah eranya digitalisasi kan. Iya, sosial media segala macam ya kan. Ya itu sih yang gue sayangin juga, maksudnya mereka tahu kapasitas mereka. Cuman kalau misalkan yang terjadi kecelakaan atau segala macam itu kan mungkin ya itu ego ataupun membaca situasi dan kondisinya, membaca situasi lapangan ya, ataupun kejadian yang tidak diinginkan bisa aja kan bang, entah cedera atau segala macam. Ya cedera, entah tiba-tiba sakit, masuk angin atau macam-macam lah ya, faktor-faktornya. Terus makan nih, gue pengen tahu sebenarnya kalau buat TikTok itu sebelum berangkat tuh wajib sarapan atau lu jalan dulu belum terlalu jauh, lu berhenti sarapan baru jalan lagi atau gimana? Atau memang dari bawah sarapan dulu, terus untuk makan siangnya gimana? Apa bawa apa lu masak atau gimana? Nah, kalau gua kan memang trekking bukan trailan segala macam itu ya. Kalau trailan sih yang setahu gua mereka sarapannya minim aja gitu. Tapi padat? Enggak juga bang, karena itu kan ya sama kita sendiri aja kalau misalkan kita padat terus kita jalan cepet segala macam. Oh iya, jadi sakit dulu ya. Jadi jangan terlalu yang kenyang-kenyang banget gitu maksudnya. Tapi ada juga kan basic yang harus makan dulu segala macam. Nah, gue nggak tahu lah kan. Kalau gue pribadi sih, gue biasanya makannya di jalur sih bang. Jadi gue sarapan dengan sarapan sama dari pola pendakian ini. Oh sebelum berangkat? Jadi sebelum berangkat, gue sarapan dulu. Minim sarapan yang ibaratnya tipis-tipis saya lah gitu kan. Ya, jadi nggak kosong-kosong banget. Ya. Nah, udah gitu, gue pasti bawa. Jadi tapi tetap lu bekal. Nah, gue nasi bungkus. Nah, itu gue pasti. Atau masak? Iya, awal-awal gue bawa kompor. Tanjia tuh bang. Iya, karena kan gue pengen menikmati suasana juga kan. Oh iya. Jadi gue awal-awal bawa Tanjia. Lama kelamaan males juga gitu ya kan. Karena gue artinya ambil simpel aja. Tuh. Artinya kalau buat Tanjia kan pasti lumayan beban kan lumayan nambah ya. Sementara lu butuh yang bisa satset gitu. Iya. Jadi akhirnya lu bawa nasi bungkus juga. Akhirnya gue bawa nasi bungkus juga. Tapi sampahnya nggak lu buang sembarangan kan? Atau lu letakin? Enggak lah. Oh enggak ya? Kirain. Ntar ada polisi tilang saya. Enggak bang. Jadi salah satu nyiasatinnya
mengenai makanan tetap harus bawa nasi bungkus. Nggak harus nasi bungkus juga sih sebenarnya sih. Tapi kan butuh Padat karbo. lah. Padat ya. Karbo juga. Ya ini kan balik lagi ke orangnya ya kan. Ya, Kalau gua pribadi butuh gua karbo, karena kan tenaga. iya Ya, segala macam yang tadi lu bilang nasi bungkus, ya pasti gua bawa nasi bungkus kalau misalkan untuk di makan siang gua itu ya kan. Ya. Dan gua pun makan siang itu estimasi juga kalau misalkan makan siang pasti harus makan gua kalau bang. Jadi kita belum asalnya misalkan kita belum nyampe dalam durasi waktu 4 jam misalkan. Oh, bisa target itu 4 jam. 4 jam. Tapi 4 jam lu belum sampai ke titik tujuan lu nih. Maka di saat itu juga lu akan berhenti makan di situ. Nah iya, kalau gue gitu sih ya. Karena gue juga satu punya GERD atau macam ya kan. Oh jadi ya, artinya lu disiplin banget ya sama waktu ya? Ya bisa dibilang karena. Tapi setuju sih, maksudnya kalau memang sudah ditargetkan, lu harus makan 4 jam lagi pada saat lari itu. Ya sampai nggak sampai di saat itu lu harus makan gitu kan? Ya itu sih bukan lari sih maksudnya. Iya maksudnya dalam perjalanan trekking gue itu ya. Trekking ya. Trekking gue itu. Karena lu tektok. Jadi waktunya makan, ya lu harus makan. Karena lu butuh tenaga juga buat nanti turunnya gitu kan? Iya. Dan yang udah bilang kayak kami itu gue pernah juga ikut satu komunitas juga kan. Kayak kami itu ya. Memang mereka juga disiplin juga sih bang. Maksudnya dalam tetap endurance. Cuman disiplinnya itu juga mereka atur tuh bang. Nah, jadinya nggak se-fullnya misalkan kita ke mana naik gunung trailan gitu ya kan, nggak full kita ke gede misalkan gunung gede nih nggak full lari gitu maksudnya. Artian trailan itu kan pasti dia ada jalan-jalannya iya. Misalkan poin kita ketemu dataran gitu kan, nah itu kita lari untuk ketemu misalkan itu kan. Ketemu bonus lu jadi dibuat lari tuh malah. Iya, kadang proses-prosesnya itu juga bang, ada yang landai dia bakal istirahat, ketemu yang curam lagi dia kebut itu ada yang naikin endurance-nya gitu. Itu untuk naikin endurance-nya. Iya, jadi intinya mereka bertahap tuh bang, nggak full semuanya dia lari gitu. Jadi di mata kita itu Thailand itu emang dia sebenarnya lari semua bang, dari bawah ke atas gitu kan. Ternyata enggak ya? Enggak juga bang, ya iyalah. Kalau ya jadi artinya ada tahapan-tahapannya juga untuk. Iya. Kalau memang masih dalam tahap pemula, ya mungkin larinya pada saat ada jalur bonus aja, jalur landai. Iya. Lari itu baru begitu ketemu tanjakan, mungkin dia bisa jalan. Iya. Gitu kan. Dan itu iya, mereka lagi ya egoisnya bang, diatur juga. Maksudnya larian itu dari ritme perjalanan mereka kan, ya kan. Mereka mengejar waktu atau semacam. Iya. Tapi mereka juga ngatur ritmenya. Itu. Jadi ritme pendakian juga harus diatur ya. Iya, di Terawan itu juga. Itu di dalam Terawan itu diterapin mengenai ritme pendakian. Dan itu juga kan sama aja kasarnya sekarang gitu. Pendaki sekarang lagi ultralex sama ultra gitu kan. Nah itu mereka yang ultralex juga pastinya bukan bahwa harus diterapin dari segi pendakian itu segala macam. Sama halnya kayak Thailand, mereka tetap prosedur mereka gitu. Jadi nggak sembarangan lari gitu atau semacam. Jadi tadi intinya adalah semua itu mengenai persiapan, terus pola makan yang harus lu tetap harus makan gitu kan. Itu salah satu lu untuk ngatur konsistensi stamina lu supaya nggak ngedrop dan sesuai dengan ekspektasi gitu kan. Sesuai dengan jamnya, itu dengan misalkan 4 jam lo harus sampai di pos ini atau 4 jam lo harus sudah sampai puncak gitu kan. Itu semua diatur dari mulai sebelum berangkat, dari mulai makan sampai pergerakan lo gitu kan. Oke, jadi gitu teman-teman, untuk ngatur konsistensi stamina kita supaya tetap stabil. Itu semua sudah harus dari mulai persiapan fisik, harus sering olahraga, terus ketika di lapangan lo harus disiplin sama waktu. Kalau memang target lu menargetkan 4 jam sampai di titik tertentu, entah sampai puncak atau sampai pos berapa, ya harus sampai. Kalau nggak sampai, ya jangan dipaksain. Gitu ya, tadi ya. Memang waktunya harus turun, ya sudah turun lagi. Terus masalah makan juga, jangan disepelein juga ya. Jangan disepelein. Karena biar gimana pun, namanya kita bergerak pasti butuh tenaga. Iya kan? Jadi, makan itu jangan sampai dilupain dan jangan ditelat-telatin.
gitu kan? Iya, Waktunya makan, sudah waktunya makan ya harus makan, jangan diintar-intarin. Gitu. Jadi itu kan mungkin tips ya Ga ya, untuk lo bisa dari menjalankan, pengalaman Ga. ya berdasarkan pengalaman lo itu bisa lo jadikan tips supaya trail running ataupun tektok yang teman-teman lakuin bisa sesuai dengan ekspektasi. Sama satu lagi Bang, ego itu yang penting. Iya, masalah ego. Jadi ya tadi kan kalau memang ternyata ada faktor X yang nggak bisa kita duga-duga karena kan namanya bermain di alam ya. Iya, benar. Faktor cuaca tuh sangat Kendala. sangat dinamis. Jadi misalkan tiba-tiba ketemu hujan, tiba-tiba ketemu badai, tiba-tiba kabutnya tebel. Ya kalau memang nggak bisa bergerak dan tidak bisa dilanjutkan, jangan maksa. Iya. Ya. Jadi setuju juga sama itu. Jadi buat teman-teman juga perhatiin juga nih faktor eksternalnya. Kalau memang nggak memungkinkan, artinya kalau memang ada cuaca yang nggak mendukung, ya udah nggak perlu dilanjutin juga ya. Jadi kalau memang harus istirahat, kalau memang harus turun, ya turun. Puncak nggak kemana-mana. Besok-besok masih bisa ke situ lagi. Ya kan, minggu depannya atau bulan depannya masih bisa. Oke, terus ini Ga, masalah publikasi. Kan seperti yang gue bilang di awal tadi, kalau Aga ini nih, kalau ntar gue cantumin IG-nya dia, lu bisa lihat semua IG-nya dia. Nggak di private kan? Private sih. Oh, di private. Enggak cuma support doang aja. Oh gitu. Jadi emang dia nih nggak banyak bermain, nggak terlalu banyak lah main-main di sosmed. Jadi memang murni kegiatan hobinya dia ini ya buat batin aja, buat kepuasan aja ya, buat refreshing aja, bukan untuk dipublikasiin ya. Jarang banget dia mempublikasikan atau update status atau apa, itu sangat jarang banget. Kenapa sih? Pengen tahu gua. Kan biasanya nih orang-orang apalagi yang sekarang nih sering banget kan kita temuin mereka melakukan aktivitas tapi ya mereka juga selfie tanpa memperdulikan mungkin faktor-faktor keselamatan lainnya. Tapi kalau lu sendiri kan kita bisa dengar dari tadi kan semuanya penuh dengan persiapan, semuanya penuh dengan ya persiapannya matang lah intinya. Jadi tapi dengan persiapan matang itu kenapa lu tidak mempublikasikan, kenapa lu nggak coba untuk berbagi? Karena kan media sosial saat ini kalau memang kita bijak kan itu bisa buat edukasi juga, buat umum ya. Kenapa sih kalau lu nggak ngelakuin itu supaya ya setidaknya minimal bisa membantu literasi teman-teman lah maksudnya gitu. Kenapa lu nggak melakukan itu? Kalau gue pribadi sih memang satu dari diri gue sendiri juga enggak yang gimana sama publikasi. Walaupun memang harus ada publikasi sih sebenarnya. Karena muluk banget kita kan ke suatu gunung tapi nggak ada publikasi segala macam gitu ya kan. Setidaknya kita pernah ada bukti kalau iya. Ada. Nah, yang dari bukti itu tuh karena gue nggak mau publikasi itu karena ya udah cukup buat gue diri sendiri kan gitu. Walaupun ada buktinya, ada publikasinya kan gitu kan. Ya. Jadi gue juga cukup buat cerita sama teman-teman gue yang pendakian atau sama kelompok segala macam komunitas sama anak-anak gue nanti gitu ya kan. Jadi kalau gue untuk bilang publikasi ya itulah bang, gue jadi kurang gimana gitu sama emang dari diri sendiri sih. Oh karena memang nggak iya karena gue aja ya penilaian apa yang gue ambil dan apa yang gue laluin itu cerita gue lah gitu kan kasarnya, pengalaman sekaligus bakal cerita gue sendiri nantinya gitu. Jadi memang tidak harus dipublikasikan juga menurut lu ya? Tidak harus dipublikasikan dulu. Menurut gue pribadi sih. Iya, itu kan pendapat lu aja. Iya. Menurut lu gitu kan ya nggak apa-apa juga. Iya. Cuma pengen tahu aja barangkali karena kan kita sering kali lihat nih sekarang saat ini kan ya tadi gue bilang banyak orang yang cuma pengen untuk mempublikasikan, gue udah sampai puncak loh gitu, gue lari lo hari ini gitu kan. Ada yang kayak gitu tapi tanpa memperdulikan. Ya syukur-syukur kita semua sudah sama-sama sadar. Maksudnya kalau memang lu mau trail running ya lu harus mempersiapkan, lu mau tektok lu harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang gitu kan. Persiapan fisiknya harus oke, mentalnya juga harus kejaga gitu kan. Terus disiplin waktu supaya target bisa tercapai dan sesuai dengan ekspektasi lu, ekspektasi kita semua kalau memang melakukan trail running gitu ya. Mantap sih, thank you banget bro. Jadi kalau ininya ilmu sharing ilmunya, karena gue sendiri jujur kalau gue sendiri tuh buat
TikTok tuh kayaknya gue nggak sanggup deh kayaknya gue. Karena jujur kalau TikTok buat ini gue melihat ya, kalau dari sisi gue nih, gue melihat orang-orang yang melakukan pendakian tapi TikTok tuh kayaknya fisiknya kuat-kuat banget tuh, maksudnya nggak perlu istirahat, nggak perlu tidur apa udah bisa turun lagi. Ya mungkin bisa, tapi kan karena gue nggak terbiasa aja ya. Jadi nggak harus fisik juga sih bang, maksudnya yang penting jaga stamina aja kan gitu kan. Kalau fisik pun kita bisa tahu diri sendiri lah kata itu kan. Iya. Kayak gimana lemahnya kita atau segala macam. Cuma ya itu keinginan yang kuat sih bang sebenarnya, karena lu kan waktu lu segala macam, tapi lu pengen ke gunung nih ya kan. Iya. Nah mungkin dari segi lu punya waktu, mendingan gue sisin waktu yang memang gue pengen naik gunung lah gitu kan, katanya gue kalau gue ya kan gitu kan, mau naik gunung segala macam gitu kan, yang penting gue bisa naik gunung lah walaupun itu gue cuti segala macam. Iya. Cuman kan kalau gue kan pada saat itu kan enggak gitu, misalnya gue setiap minggu harus naik gunung segala macam gitu kan, yang penting gue jalan lah, yang penting lu tiap minggu tuh harus keluar. Itu dia ngejar olahraganya kan. Ya mungkin karena itu satu itu kan. Dan yang lu bilang tadi sanggup nggak sanggup, kayak sih gue rasa semua orang sanggup ya, asalkan dia tahu medan, tahu diri sendiri, kemampuan diri sendiri, sama itu manajemen waktu sama ritme dia, dan dia bakal bisa tuh mengatur ritme dia. Kata ya, itu semua berkat latihan kan. Iya ya, sekarang aja lah, maksudnya banyak yang tiba-tiba banyak ke TikTok lah segala macam gitu ya. Ya mereka pastinya juga menyadari kemampuan mereka dan estimasi waktu gunung tempuhnya gimana gitu bang. Jadi itu dia, lu harus dengar juga bahwa semua butuh latihan ya. Jadi semua butuh persiapan, butuh latihan sebelum melakukan pendakian TikTok. Baik sebenarnya nggak cuma pendakian TikTok sih ya, tapi pendakian gunung pun yang lu harus ngecamp ya, itu juga butuh latihan fisik. Jadi maksudnya memang secara aktivitas naik gunung itu berjalan, ya kan? Tapi kan medannya nanjak, banyak akar, tanah, licin, berbatu gitu kan. Nah itu kan butuh latihan yang agak sedikit intens sih. Paling nggak sebulan sebelum melakukan kegiatan itu paling tidak sudah teman-teman juga sudah harus mulai jogging, udah harus mulai sering jalan, supaya pada saat pendakian otot-otot juga nggak kaget, mau itu TikTok ataupun mau itu naik gunung normal pakai ngecamp di satu tempat dan lain-lain. Gitu. Itu sih mungkin yang jadi poin. Mungkin ada dari lu gak ada saran atau tips and trick untuk melakukan pendakian TikTok nih, karena materinya temanya tentang TikTok, jadi mungkin lu ada tips and trick atau saran buat teman-teman yang mau atau memang suka dengan pendakian TikTok, atau memang yang nggak punya banyak waktu gitu ya, jadi kan akhirnya memanfaatkan metode pendakian TikTok gitu. Jadi nggak perlu ngecamp, yang penting hari itu dia keluar rumah, berangkat naik gunung, turun lagi sorenya, malamnya udah bisa istirahat, besoknya sudah bisa aktivitas lagi. Mungkin ada tips and tricksnya? Kalau gue pribadi sih, buat yang emang punya waktu sedikit ya kan, buat ke gunung ataupun dia pengen TikTok ataupun seenggaknya dia ke gunung lah gitu. Ya. Satu, dia tahu sadar diri dan tahu kondisi fisiknya kayak gimana, ya kan bang? Pasti itu satu. Kedua ya medan sih bang. Medannya harus tahu. Artinya harus dia menguasai. Minimal banget dia pernah ke tempat itu, ke gunung itu, ya kan? Dan dia tahu nih segi beluknya gunung itu kayak gimana. Beluknya. Oh, maksudnya sebelum melakukan pendakian TikTok di gunung tersebut, paling tidak sebelumnya sudah pernah mendaki. Benar bang. Ngecamp ataupun ya pernah ke sekolah. Pernah ke situ sebelumnya gitu ya. Itu karena kan dari situ kan mereka bisa membaca tuh. Ya, mengetahui medan dan tahu estimasi waktunya segala macam itu. Nah itu dia sih. Dua, ada lagi? Kedua, persiapan. Persiapan itu dari fisik tadi sama konsumsi ataupun manajemen waktunya itu memang benar harus kita persiapin bang. Harus siapin banget ya. Dan satu lagi, manajemen waktu itu akan berjalan dengan mulus karena ego kita juga, pengaturan ritme ego kita ataupun diri kita, jiwa kita itu. Mengatur ini ritme jalannya itu. Manajemen waktu itu akan berjalan sesuai dengan apa yang kita targetkan. Karena kalau ego kita pun itu terkontrol bang. Itu. Oh, jadi artinya kalau kita bisa mengontrol ego, maka kita akan lebih mudah untuk mengatur
perjalanan kita. Iya benar. Oke. Jadi itu tuh tips and tricksnya. Semoga kedepannya nggak ada lagi nih pendaki tektok yang kecelakaan di gunung gitu ya. Nggak, kita juga semua nggak ada yang mengharapkan seperti itu. Semuanya pengennya normal-normal aja. Tapi setidaknya tadi harus banyak persiapan fisik, persiapan mentalnya, terus persiapan perlengkapannya gitu kan. Satu lagi, perlengkapannya apa aja sih kalau trail running tuh yang dibutuhin? Kalau gua kan trekking itu ya, tektok aja gitu ya. Tektok ya, untuk tektok tuh apa aja sih persiapan yang harus dibawa lah gitu? Pasti satu ke persiapan pribadi. Contoh Apa aja tuh? ponco dalam segituan. Nah itu hal sepele yang mungkin kita itu tuh ponco. pribadi itu ya. Terus apa lagi? Itu Ponco tuh jas hujan ya? Jas hujan. Ya air gitu kan. Air biasanya bawa air berapa banyak? Nah itu dia tuh. Kalau air itu biasanya tuh kita bisa menakar diri kita tuh. Yang penting kan sekarang gini nih, dengan waktu jarak tempuh 8 jam, air itu kita harus atur-atur juga bang. Oke. Seberapa lu mengatur waktu air itu kita minum, kapan kita minum gitu kan. Nah itu kita harus atur. Misalkan kalau gue pribadi, misalkan seliter cukup gitu kan untuk 8 jam itu. Karena yang gue pasti bakal minum di waktu-waktu yang kayak makan siang banyak lah gitu segala macam. Jadi kalau memang sudah benar-benar break baru lu minum. Nah iya. Kalau belum waktunya break, lu nggak akan minum. Atau minum juga. Karena kan kita kan juga harus membasahi terus bang, biar nggak dehidrasi. Supaya nggak dehidrasi. Banyak minum nggak baik, sedikit minum juga nggak baik kan itu kan. Jadi itu yang tahu diri kita. Iya benar. Oke. Jadi itu juga tuh teman-teman. Jadi persiapan yang tadi jas hujan itu juga harus disiapin mengenai perlengkapan yang harus dibawa ya. Air, ya kan. Terus sama P3K obat-obatan pribadi. Terus apa lagi? Ya logistik tadi yang udah tadi. Logistik. Sama apa ya? Kalau misalkan pribadi itu ya lebih ke safety lu aja sih. Jadinya center perlu itu bang. Center perlu. Karena kan kita kan juga nggak tahu gitu kan. Ya situasi kondisi yang nggak terduga ya. Iya benar. Oke. Jadi itu tuh yang harus disiapin. Ada lagi nggak? Kompor gitu perlu nggak? Itu dia. Kalau kompor kan kalau misalkan memang perlu waktu banyak untuk sesuai kapasitas lu pengen nikmatin waktunya sih. Kalau misalkan kompor itu kan kalau misalkan mau masak perlu bawa lah gitu. Sesuai kebutuhan ya. Kebutuhan aja gitu. Cemilan ada? Cemilan pasti. Ada juga. Oke, itu jadi teman-teman mungkin persiapannya juga dan perlengkapannya juga harus disiapin ya. Jadi nggak lenggang-lenggang banget ya. Nggak lenggang banget. Oke, jadi perlengkapannya apa aja tadi? Ya P3K, jas hujan. Terus Fesit gue bawa bang kadang. Air, fesit. Sama logistik lu lah gitu. Kecil ya. Jadi yang dulunya itu trail running saat ini sudah berkembang menjadi tektok ya. Maksudnya bukan berkembang, mungkin melebar ya. Jadi sudah ada pendaki tektok yang kan agak sedikit beda jadinya. Karena kalau trail running kan biasanya bebannya enggak. Tasnya tipis-tipis deh kayaknya. Jadi mereka pure lari. Tapi kalau menurutku sekarang kebanyakan kayak trail running gitu ya bang. Karena mungkin memang sekarang lagi FOMO-nya gitu atau segala macem ya kan, jadi kebanyakan mungkin banyak komunitas nih. Banyak komunitasnya olahraga segala macam yang lari. Jadi perkembangan trail running itu sekarang memang jadi era gitu di ini kan. Cuman maksudnya tadi kan ngebedain nih. Trail running sama tektok ini sebenarnya sama atau beda? Menurut lu sendiri gimana yang berjalan? Beda lah dari segi udah katanya juga beda. Trail sama tektok tuh gue juga belum ngerti sih tektok sama sekarang. Maksudnya tektok tuh trekking enggak banyak sakit kan. Iya kan. Ya kan itu sama dengan trail running kan juga tektok. Maksudnya trail running itu bisa dikatakan tektok atau enggak? Trail running itu ya tektok. Tektok tapi belum tentu trail running. Karena tektok ada yang jalan juga. Iya benar, itu maksud gue itu benar. Oke, jadi kita tadi udah denger ya dari dari narasumber bahwa untuk melakukan pendakian tektok itu ternyata butuh persiapan fisik juga yang harus dilakuin dulu sebelum teman-teman ngelakuin pendakian tektok tersebut. Jadi nggak sembarangan juga, ya. Jadi tetap harus ada latihan fisik, harus tahu medan, harus
siapin mental, harus siapin perlengkapan yang mumpuni dari mulai sepatu, pakaian yang apa namanya yang memang peruntukannya yang safety. Begitu juga dengan barang-barang atau perlengkapan lainnya atau logistik yang harus dibawa supaya tujuan dari pendakian teman-teman itu bisa tercapai sesuai dengan ekspektasi. Jadi semuanya teman-teman juga bisa menikmati pendakiannya walaupun tektok, terus juga safety prosedur juga. Dan yang pasti endingnya selamat dan nggak terjadi apa-apa, gitu kan? Oke, itu aja mungkin yang bisa kita obrolin di video gua kali ini. Gua sama Aga undur diri dulu. Terima kasih, sampai ketemu di video-video gua selanjutnya.